Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hoer di channel Sahabat Wirausaha. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips sukses ala sahabat wirausaha. Nah, ini informasi yang sangat penting untuk sahabat semua. Ada beberapa tips sukses ala saya, sahabat wirausaha. Jadi jangan sampai terlewatkan semua, disimak dan sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat wirausaha semua. Apa sih tips sukses ala sahabat wirausaha ini? Poin pertama yaitu jangan takut memulai bisnis. Nah, ini penting untuk mengawali bisnis itu jangan takut. Kalau takut memulai bisnis, maka Anda tidak akan sukses. Kuncinya harus mau memulai bisnis. Itu kunci penting. Tatkala kita memulai bisnis, maju mundurnya bisnis kita nomor berapa? Yang penting kita mau memulai dulu. Kita nggak akan sukses kalau tidak memulai bisnis. Oke. Poin kedua yaitu mulailah bisnis dari kecil terlebih dahulu. Nah, ini penting menurut saya. Kenapa demikian? Karena kalau kita memulai bisnis dari kecil dulu, kita merintis dari dulu, kita akan merasakan perkembangan bisnisnya, ilmu-ilmu di dalamnya, berbeda dengan kita langsung memulai bisnis dengan besar. Ya, resikonya pun akan kecil kalau kita dari kecil terlebih dahulu. Tatkala kita akan memulai bisnis langsung besar, kita perhitungannya kurang, baru belajar langsung besar, ya kemungkinan besar nanti ruginya pun akan besar. Ya, ini sangat penting. Yang ketiga yaitu tetap fokus dan semangat menjalani bisnis tersebut. Nah, jadi kita harus tetap fokuskan dulu bisnis itu. Karena bisnis, normalnya bisnis itu 3 tahun ke sana. Sehingga kalau 1 tahun, 2 tahun itu masih banyak kendala mungkin, terus banyak juga hambatan, dan kita belum, usaha kita belum kokoh, sehingga kita harus tetap semangat menjalani bisnis tersebut sampai bisnis tersebut benar-benar stabil. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat ya. Jangan memaksakan mencari modal. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang memulai usaha dengan modal pinjaman bank. Nah, menurut saya ini salah. Menurut saya, mulailah dengan modal kecil dulu, uang seadanya dulu, sehingga kita tidak ada beban target untuk membayar bunga dan cicilan, sehingga kita akan konsen dalam bisnis tersebut, tidak terganggu dengan target untuk cicilan, sehingga kita akan jernih dalam menjalankan bisnis. Jadi kita tidak akan sembarangan karena kita ngejar target, sehingga kita perhitungannya kurang matang, resiko besar pun diambil, sehingga akan mengalami kerugian nantinya. Jadi akhirnya uang pokok dari pinjaman habis, cicilan bank juga tidak tercicil. Nah, kebanyakan problem di dalam bisnis ini seperti itu, sehingga saya sarankan jalankanlah bisnis dari kecil dan dengan modal seadanya dulu. Jangan memaksakan, terkecuali kita sudah perhitungannya matang, penghasilannya sekian per bulan, barulah kita bisa pinjam bank untuk pengembangan bisnis.
Poin yang selanjutnya yang kelima yaitu tetap bersyukur berapapun hasil usaha tersebut. Kita harus tetap bersyukur walaupun itu hanya Rp1.000. Karena menurut saya dalam bisnis atau dalam usaha, berapapun hasil misalkan dagang, kita mempunyai keuntungan dari barang tersebut, produk tersebut. Misalkan kita beli Rp1.000, kita jual 1.100, walaupun Rp100, nah, menurut saya itu bisnis Anda adalah lancar, ya, yaitu karena kita mendapatkan hasil dari jual beli tersebut, walaupun hanya Rp100, itu berhasil bisnis Anda, usaha Anda berhasil. Nah, kita bersyukur. Tapi kan kita dalam Rp100 itu satu produk kan kita tinggal mengalihkan aja berapa produk yang kita keluarkan, sehingga kita berapapun hasilnya kita harus tetap bersyukur. Poin selanjutnya keenam, jangan lupakan zakat dari hasil bisnis kita, dari usaha kita. Karena hasil usaha kita, hasil bisnis kita, sebagian ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ini juga kadang-kadang banyak yang dilupakan. Jangan yang dilupakan zakat tersebut, sehingga di kemudian hari banyak kendala. Nah, itu lebih baik kita keluarkan zakat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu yang ketujuh, investasikan sebagian penghasilan untuk pengembangan usaha dan masa depan. Ini juga sangat penting karena dengan kita menginvestasikan penghasilan kita, setidaknya kita mempunyai tabungan untuk masa depan. Bahkan kalau misalkan kita butuh modal untuk pengembangan usaha, investasi tersebut bisa kita pakai untuk pengembangan usaha. Dan carilah investasi yang nilainya yang terus naik. Seperti yang saya pernah bahas di sebelumnya, yaitu investasinya yaitu bisa dalam bentuk tanah atau emas. Demikian untuk sahabat wirausaha semua, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat wirausaha.